masuk ke dalam kasih teduh, dan ku tinggalkan susah keluh. Yesusku datanglah. Mari kita berdoa mengakui dosa-dosa dan kesalahan kita. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan adalah gembala kami yang baik, yang selalu menjagai dan beserta kami. Ya Tuhan, pada pagi ini kami datang ke hadirat-Mu, ingin mengakui dosa dan kesalahan-kesalahan kami. Ya Tuhan, begitu banyak dosa-dosa yang kami lakukan, yang baik kami mungkin sengaja ataupun tidak sengaja melakukannya, baik perkataan ataupun perbuatan kami. Ya Tuhan, tolong Tuhan, ampuni kami, hapuskan dosa-dosa-Mu seperti janji Tuhan. Tuhan akan menghapuskan dosa-dosa kami. Ya Tuhan, tolong Tuhan, Engkau yang selalu memberikan kami kekuatan, kesehatan, juga berkat yang melimpah. Biarlah Tuhan juga yang selalu mengingatkan kami akan dosa-dosa dan kesalahan kami, sekecil apapun, kebohongan ataupun kebohongan kecil atau kebohongan besar. Tuhan tolong ya Tuhan, karena Tuhan adalah kudus yang tidak bisa bercampur dengan dosa. Tuhan tolong ya Tuhan, ampuni kami. Terpujilah Tuhan, Engkau Allah yang baik, yang selalu menjagai dan menyayangi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Kita akan menyambut firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyi firman-Mu, lagu dari firman-Mu pelita bagi kakiku, 2 kali. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku. Besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi kita ulangin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku. Besertaku selamanya. Kakiku terang bagi jalan.
kita berdoa. Ya. Terima kasih ya Tuhan karena Kau mau memenuhi kami dengan firman-Mu. Ya. Karena siapakah kami ini ya Tuhan yang bisa berjalan dengan tepat, benar, sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Ada banyak kali kami selalu menyimpang dan mengikuti keinginan-keinginan manusia kami. Kami mengucap syukur Tuhan begitu baik dan murah mau memberikan firman sehingga kami bisa berjalan dengan tepat dan benar. Tuhan berbicaralah kepada kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu, apa Pagi. kabar? Pagi juga. Sehat Ibu. ya semuanya ya? Ya. Amin. Pagi, Kita akan pagi. melihat firman Tuhan dari Lukas pasal 24. 24. Ayatnya tidak banyak yang akan kita baca pada hari ini. Lukas 24, kita akan baca ayat 50 sampai 53. 5:10 sampai 5. Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Nah, Bapak Ibu yang masih bisa buka Alkitab, masih bisa baca Alkitab, baik Alkitabnya yang buku maupun di handphone, silakan ya. Yang udah susah membukanya, mencarinya, biarlah boleh membuka telinganya. Ya. Atau kalau masih bisa lihat di layar, nah ini dibantu ya. Wah. Ada lebih jelas gitu ya. Dipilih huruf-hurufnya yang besar-besar gitu ya, supaya Bapak Ibu bisa membacanya dengan enak ya. Ya. Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Bunyinya demikian. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ya, demikian bunyi firman Tuhan. Perpisahan dengan seseorang itu meninggalkan rasa sedih ya. Iya. Kalau kita berpisah misalnya ada anak atau menantu atau cucu yang mesti tugas keluar kota gitu ya, kita menghantar ya. Cukup sedih gitu ya, enggak, karena tidak bertemu beberapa saat. Ya. Bahkan juga mungkin kalau itu adalah perpisahan yang disebabkan oleh kematian. Kita akan berduka, akan merasa kehilangan. Ya. Bapak Ibu yang sudah lanjut usia ini pasti pernah mengalami kan ya rasa perpisahan karena kematian. Ada? Ya. Atau ada yang belum pernah ada? Nggak ada semua. Gimana rasanya? Bersukacita gitu? Enggak, ya? Sedih lah. Pasti bersedih hati. Ya, itu satu peristiwa yang luar biasa gitu ya, menguras air mata, menguras energi, kita akan berduka mungkin bisa berhari-hari, berminggu-minggu, ada yang mungkin ada yang bertahun-tahun. Nah, para murid Tuhan Yesus, sebelum Yesus disalibkan, Yesus pernah berkata bahwa dia akan pergi dari mereka ke tempat di mana mereka tidak tahu jalan ke situ. Wah, murid-murid jadi sedih sekali dan rasa takut. Tapi kemudian tidak hanya itu, lalu terjadi peristiwa bagaimana Yesus kemudian ditangkap, diseret, dianiaya sampai disalibkan terus mati. Kesedihannya bertambah. Nggak hanya sedih tapi juga takut gitu ya, karena mereka adalah termasuk dari kelompok Tuhan Yesus, mungkin juga mereka akan bisa ditangkap gitu ya, dan mungkin juga akan disalibkan.
Ya. Gak hanya sedih, berduka, takut, tapi bingung bagaimana nih sekarang. Dulu ada arahannya, ada Yesus, kemana-mana mereka ngikutin Yesus. Tapi sekarang jadi bingung. Namun setelah Yesus bangkit, dan selama beberapa minggu Yesus memperlihatkan dirinya kepadanya, kepada para murid itu, ya. Dan mereka sudah yakin, wah, Yesus bangkit, Yesus hidup, Yesus bersama mereka, Yesus menyertai mereka. Nah, bacaan kali ini yang kita baca itu ada satu kalimat yang bikin kita takjub, ya. Nah, ayat yang ke-52 atau 51 dan 52, ya. Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Loh, berpisah kok bersuka cita, dan sukacitanya sangat lagi. Kan bikin bingung ya. Kenapa tuh ya? Berpisah, pada umumnya kita berpisah adalah bersedih. Berpisah berarti kita kehilangan gitu ya. Tapi kenapa nih murid-murid sangat bersuka cita? Kita jadi bingung ya. Kenapa tuh kita juga mau nih ya bisa sangat bersuka cita? Karena kita hidup hari ini mungkin dengan berbagai macam kesulitan, penderitaan, kesusahan, belum lagi sakit penyakit, ntar ini, ntar itu gitu ya. Kita rasanya hati ini penuh duka terus, tiap hari rasanya penuh duka. Kepengen tuh kayak murid-murid Tuhan Yesus ya, sangat bersuka cita. Kira-kira kenapa sih? Nah, kita mau baca dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Karena peristiwanya ternyata kita harus lihat bagian yang lain untuk melihat ada apa sih sampai mereka bisa bersuka cita gitu ya. Sebelum Yesus terangkat, lalu kemudian awan menutupi Tuhan Yesus, lalu tidak bisa terlihat lagi gitu ya. Ada apa sebelum peristiwa terangkat itu? Nah, kita mau baca nih ya. Ayat 8. Tadi yang menjadi ayat pembuka kebaktian kita hari ini. Ya, Kisah Para Rasul pertama ayat 8. Bunyinya begini ya. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Artinya menjelang Yesus akan berpisah, Yesus memberikan apa? Pesan. Pesan-pesan terakhir. Ya, membuat akhirnya dengar pesan itu mereka sangat bersukacita. Jadi waktu lihat Yesus pelan-pelan tidak terlihat lagi, nggak bersama-sama, nggak ada lagi nih ya. Dengar pesan itu hatinya bersuka cita. Pesan terakhir. Ya, kalau kita mendapatkan pesan terakhir dari mama atau dari papa atau dari suami atau dari istri gitu ya, atau dari anak, pesan terakhir gitu ya. Kita akan pegang itu dan rasanya ayo berjuang lagi, semangat lagi, kerja lagi, usaha lagi. Apa sih pesan Yesus terakhir? Pesannya apa? Satu, murid-murid akan menerima kuasa. Kedua, murid-murid akan menjadi saksi Yesus. Itu pesan terakhir. Artinya dengan pesan ini, murid-murid mengerti bahwa Yesus tetap bersama mereka. Tidak pernah meninggalkan. Karena apa? Yesus akan beri kuasa. Kalau Roh Kudus turun berarti Roh Kudus itu akan bersama dengan mereka. Kalau dulu Yesus secara fisik kalau ada di Yerusalem nggak ada di Galilea. Kalau ada di perniagaan tuh mungkin di toko 3 nggak ada gitu ya. Tapi kalau Roh Kudus kemudian datang
dan menyertai mereka, berarti di mana? Dimanapun. Mau di WC, mau di kamar, mau di ruang tamu, mau di perniagaan, mau di mungkin anak cucu mantu ada yang tugas di Kalimantan atau ada yang di mana-mana. Yesus bersama dengan orang percaya dan memberikan kuasa. Untuk apa? Menjadi saksi. Artinya Yesus naik ke surga lalu kemudian memberikan satu tugas yang besar. Dipercaya. Murid-murid kan dulu merasa sudah gagal nih ikut Tuhan. Kenapa? Meninggalkan Tuhan, menyangkali Tuhan, kemudian akhirnya rasa tidak percaya, gagal nih mengikut Tuhan. Tapi Yesus mengatakan, sekarang aku beri kamu tugas besar. Tugasnya apa? Jadi saksi Yesus. Jadi Bapak Ibu di sini jangan mengatakan, wah jadi saksi Yesus adalah mungkin pengurus doang Betaria. Atau nih para penatua. Atau para pendeta gitu ya, atau para pengurus ya. Saya apalagi saya sudah tua gitu ya, dengar udah susah, mata susah lihat, jalannya juga udah susah. Mana mungkin dikasih tugas besar lagi? Tidak, enggak ada patokan seperti itu. Kamu akan menjadi saksiku. Nah ini yang akan kita lihat, ini adalah tugas besar Bapak dan Ibu. Nah artinya kita mau lihat ada 3 hal ya. Menjadi saksi Yesus bukan menjadi hakim sesama. Ya, saksi sama hakim beda ya. Kalau hakim itu menghakimi. Tapi kalau jadi saksi cuman menceritakan gitu ya. Menceritakan apa? Menceritakan tentang Yesus sudah lakukan apa? Yesus meneduhkan angin ribut, Yesus sudah kemudian membangkitkan orang mati, Yesus memberikan orang makan, Yesus mencelikan mata orang buta, Yesus kemudian membuat orang yang lumpuh bisa berjalan gitu ya. Menceritakan yang Yesus lakukan, yang Alkitab katakan tentang Yesus. Atau menceritakan Yesus sudah lakukan apa untuk hidup kita. Yesus ternyata ya tadi sebelum kita ibadah tuh banyak kita ngobrol sama banyak bapak dan ibu. Cerita bahwa kakiku nih dengkul ya ternyata walaupun sakit-sakit bisa jalan ke gereja. Sudah mendingan. Siapa yang kerjakan itu? Yesus. Jadi ada banyak yang Yesus lakukan dalam hidup kita. Atau kita pernah dengar ya, ada orang-orang yang sudah menceritakan hidupnya bagaimana kemudian dari seorang yang penuh dengan hatinya cemas banget. Kemudian setelah percaya Tuhan Yesus menjadi hatinya tenang dan damai. Pernah dengar itu? Kita bisa ceritakan. Menjadi saksi Yesus nggak sama dengan jadi hakim, artinya apa? Kita cenderung hidupnya ini dalam kehidupan orang percaya suka jadi hakim ya. Contohnya apa? Kita suka melontarkan komentar-komentar yang buruk. Kita suka apa? Ngegosipin orang. Jadi hakim. Kita menceritakan si A, si B itu tuh dia begini loh, dia dengan suaminya begitu-begitu, dia dengan istrinya begitu-gitu begitu sih makanya tuh hidupnya jadi nggak diberkati oleh Tuhan tuh karena tuh ya begini dan begitu dan begini dan begitu gitu ya. Pernah nggak kita lakukan itu? Ada? Nggak ada ya? Bagus ya, puji Tuhan ya. Bahwa jemaat Betaria ini tidak menjadi hakim dan mau menjadi saksi. Kita mungkin dengar atau kita mungkin lihat memang mungkin kehidupannya nggak benar gitu ya, tidak baik. Apa yang harus kita lakukan tuh? Tidak jadi hakim. Kita tahu memang mungkin nggak benar hidupnya. Yang kita bisa lakukan apa?
doakan dia. Tuhan, aku enggak tahu hidupnya dia seperti apa, tapi rasanya dia hidup mungkin enggak penuh dengan sukacita dan damai. Saya mau doakan supaya Tuhan berikan sukacita dan damai. Itu ya? Enggak jadi hakim, tapi jadi saksi Yesus. Nah, itu yang terjadi ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang dirasuk setan. Yesus berkata begini tuh di Markus pasal yang ke-5. Pulanglah ke rumahmu kepada orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana Tuhan telah mengasihi kamu. Apa yang terjadi kemudian? Orang itu kemudian pulang menceritakan. Dia nggak perlu khotbah, nggak perlu. Dia hanya apa? Ceritakan hidupku dulu aku dirasuk setan tapi kemudian Tuhan membebaskan saya sehingga sekarang saya jadi orang merdeka. Cukup begitu aja. Jadi saksi Yesus. Jadi Bapak Ibu di sini apapun Bapak Ibu, saya pengetahuan Alkitabnya nggak banyak. Tak perlu banyak. Tapi yang pasti Bapak Ibu pernah mengalami bagaimana Tuhan menolong, memelihara, memberikan penghiburan, menguatkan Bapak Ibu kan? Ceritakan. Ceritakan itu. Kenapa? Dengan kita mau belajar menceritakan, kita menjadi saksi Yesus, bukan hakim bagi sesama kita. Nah, ada satu kisah di dalam perjanjian lama ya. Pada waktu Nehemia mendengar ada kisah bagaimana kampungnya itu sedang mengalami satu kondisi yang memprihatinkan ya, dihina-hina sebagai satu bangsa ya. Bangsanya habis gitu ya. Temboknya runtuh waktu dia dengar ya. Menangis banget. Lalu habis nangis apa? Setelah nangis kemudian ngoceh di mulut, iya ngoceh di mulut tapi dengan berlutut. Berlutut berdoa dan membawakan itu kepada Tuhan. Lalu bangun dan bertindak untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Jadi ada banyak di sekitar kita, kita dengar nih info A, B, C, D, F, G gitu ya. Habis dengar gimana? Turunnya kemana habis dengar? Ke mulut ya. Habis dengar turunnya ke mulut tuh cerita. Pak Rusmin, tahu nggak Pak Rusmin itu sini gini gitu tuh. Emang tuh orang itu memang keterlaluan tuh sama saya aja kalau ketemu nggak mau salaman begitu ya. Dan sebagainya turunnya ke mulut tuh jadi cerita yang jelek-jeleknya. Tapi Nehemia waktu dengar turunnya kemana? Ke mata nangis, terus ke lutut berdoa. Jadi saksi Yesus bukan hakim buat sesama. Nah, bagaimana kemudian lebih lanjut? Nah, kita mau baca satu bagian ya, ayat dari 1 Yohanes 3. Ayat 18. 1 Yohanes 3 ayat 18. Bunyinya begini firman Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah. Tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kita bersaksi melalui apa? Kata-kata. Ya, dengan perkataan. Ya, ada beberapa ayat yang saya mau kutip di sini ya, dari Amsal terutama banyak sekali ya. Orang yang lancang mulutnya itu seperti tikaman pedang. Tapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Lidah lembut, pohon kehidupan.
tapi lidah curang melukai hati. Perkataan orang fasik menghadang darah, tetapi mulut orang jujur menyelamatkan orang. Artinya, konkretnya bersaksi seperti apa sih menjadi saksi Yesus? Melalui apa? Perkataan. Perkataan kita itu mempengaruhi banyak orang di sekitar kita. Entah dia kemudian akhirnya menjadi berduka dan sakit hati, atau kemungkinan perkataan kita bisa kemudian membuat dia akhirnya semangat, tenang, damai, lalu kemudian berjuang lagi. Bisa begitu. Jadi perkataan kita itu punya dampak yang besar sekali. Ya, saya kasih satu ilustrasi ya. Ada seorang anak muda ya. Itu tuh dia biasa suka menceritakan banyak hal yang negatif tentang tetangganya. Sampai kepada satu kali dia sadar, kok dia ngomong begitu ya, tetangganya jadi dikucilkan. Semua orang gak mau temenan sama dia. Semua orang benci sama tetangganya itu. Semua orang kemudian kalau ketemu itu ya menghina luar biasa. Sampai gak mau ngelihat. Ya, bahkan ada yang ekstrim lagi ya, kalau ketemu sama tetangganya itu buang ludah gitu. Jahat banget gitu ya. Kenapa? Karena ini anak muda ini suka ceritain tuh tetangganya ini. Satu kali dia sadar, aduh aku sudah mengucapkan kata-kata yang tidak benar. Lalu dia datang kepada seorang yang dianggap sesepuh gitu di daerahnya. Katakan gini, Pak, saya sudah melakukan hal yang salah banget ya. Tetangga saya kasihan sekali, akhirnya dia dikucilkan luar biasa sama semua para teman-teman dan tetangga. Apa yang harus saya lakukan? Nah, lalu sesepuh ini bilang gini, ambil kemoceng katanya. Ambil kemoceng. Nah, kamu jalan di daerah kita ini ya. Pas kemudian jalan, cabut tuh bulunya satu. Lempar ke langit ya, lempar ke udara. Jalan lagi, cabut, lempar sampai habis tuh ya bulu-bulu ayamnya itu. Terus dia datang ke sesepuhnya itu. Pak, udah selesai tugas saya. Apa yang harus saya lakukan lagi? Oke, sekarang kamu kumpulkan tuh bulu-bulu ayam itu yang sudah kamu tebarkan ke langit. Ya, ambil tuh semua satu. Oke Pak, gampang itu. Terus dia kemudian jalan, dia ambilin gitu ya. Dia jalan lagi nggak ketemu, jalan lagi nggak ketemu lagi, jalan lagi nggak ketemu, cuma berapa? 1, 2 bisa dihitung dengan jari. Terus dia datang kepada sesepuhnya itu, Pak, saya lemparkan banyak sekali, tapi saya cuma dapat segini. Ya bisa dihitung dengan jari itu cuma 5 Pak. Apa yang harus saya lakukan Pak? Bapaknya bilang gini, itu juga ucapan kamu. Ucapan yang baik atau ucapan yang tidak baik itu seperti kamu lepaskan ke udara. Apa yang terjadi? Dia mungkin nempel di pohon, dia mungkin terhempas oleh kendaraan lalu lalang. Dia kemudian datang mungkin ke rumah seseorang, dia kemudian mungkin nempel di makanan seseorang ya. Semua terjadi, semua seperti itu tersebar kemana-mana. Itu berarti kata-kata kamu yang sudah kamu ucapkan ke tetangga kamu tidak bisa kamu ambil kembali. Dia akan mempengaruhi semuanya itu. Dia kemudian akhirnya nangis luar biasa. Apa yang harus saya lakukan Pak kalau gitu? Saya sudah berbuat jahat banget sama tetangga saya. Doalah supaya Tuhan mengubah kata-kata yang sudah kamu ucapkan yang tidak baik itu menjadi kata-kata yang bisa berguna. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, menjadi saksi Tuhan melalui apa? Perkataan. Perkataan kita kalau itu sudah terucap, mau itu baik atau buruk, itu nggak bisa diambil lagi. Coba bayangkan ya, kalau perkataan itu adalah bicara tentang Yesus yang luar biasa.
Yesus yang memberikan pemeliharaan. Yesus yang maha kuasa. Yesus yang menyembuhkan. Yesus yang mati dan bangkit. Bayangkan, perkataan itu akan menyebar. Seperti ditiupkan angin itu bulu ayam. Orang akan dengar dan bisa menjadi percaya. Jadi ingat, perkataan kita penting sekali. Kita bisa bersaksi dengan baik. Kenapa? Ada kuasa yang sudah diberikan oleh Tuhan terhadap setiap kata-kata kita. Jadi pikirkan, saya ingin berkata-kata yang baik. Saya ingin mengucapkan kata-kata yang memberikan semangat. Saya ingin kata-kata saya adalah kata-kata perhatian. Saya ingin kata-kata saya adalah kata-kata kebenaran. Dengan itu saya menjadi saksi Tuhan Yesus. Tetapi lebih lanjut, bersaksi melalui apa? Perbuatan. Orang akan melihat perbuatan kita sebelum dia mau dengar kata-kata kita. Orang akan lihat siapa diri kita sebelum mau dengar mulut kita ngomong sesuatu. Jadi kesaksian untuk Yesus itu memadukan apa? Perilaku kita dengan kata-kata kita. Dan perubahan yang terlihat dalam hidup kita itu akan menjadi saksi bagi Yesus yang besar buat orang-orang lain. Kalau kita kemudian bilang gitu ya, Yesus itu luar biasa mengasihi kita, kita harus saling mengasihi. Tapi kemudian hidup kita tidak ada saling mengasihi satu dengan yang lain. Dengan mungkin saudara, dengan mungkin keluarga, dengan mungkin tetangga. Dengan tetangga berantem melulu gitu ya. Bagaimana gitu ya? Orang akan mau dengar mulut kita. Karena dia akan lihat apa dulu? Hidup kita, perbuatan kita. Baru mau dengar mulut kita. Nah, saya ajak kita baca satu ayat dari Matius pasal 5 ayat 16. Nah, ini akan menjadi ayat hafalan kita. Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Perbuatanmu yang baik. Nah, saya mau memberikan ilustrasinya pakai kisah perumpamaan orang Samaria. Ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, orang Samaria dengan orang Yahudi itu sebenarnya akarnya sama-sama Yahudi. Tetapi orang Samaria ini dianggap tidak Yahudi tulen. Kenapa? Sudah kawin campur sama bangsa lain. Jadi bukan Yahudi tulen, kawinnya dengan Yahudi. Dia kawinnya sama bangsa Moab, bangsa Mesir lah. Jadi dianggap ini sudah terkontaminasi, enggak Yahudi tulen. Jadi orang Yahudi itu selalu hina nih orang Samaria. Dianggap masyarakat rendahan, dianggap kamu orang berdosa, dianggap kamu orang enggak layak di hadapan Tuhan. Dihina terus. Jadi mereka tuh gegeran terus, musuhan terus. Nah, Bapak Ibu. Nah, satu kali ada seorang Yahudi itu dirampok. Ya, dirampok. Oh, mau tahu ayatnya bagian di mana gitu ya? Itu di Lukas pasal 10, ya. Dirampok sampai habis-habisan, hartanya semua habis. Tergeletak, hampir mau mati. Lalu kemudian datang orang Yahudi, yaitu orang Lewi.
lihat, pergi. Lalu datang lagi orang Yahudi yang lain, lihat, terus tinggalin ya. Orang Samaria yang baik hati. Sampai kemudian datang nih orang Samaria yang baik hati. Datang, apa yang dia lakukan? Pergi juga? Dia seharusnya juga pergi. Kenapa? Musuh gua. Kena celaka. Kemudian habis-habisan dirampok, habis-habisan sekarat mau mati. Rasain, lu musuh gua gitu ya. Biarlah lu mati gitu kan, paling gitu ya. Karena apa? Musuh. Karena lu musuhin gua dan lu akhirnya kena batunya tuh karena lu musuhin gua. Lu adalah orang yang gak benar, hina-hina gua terus. Jadi dia bisa lewatin terus pergi. Tapi yang dilakukan oleh orang Samaria ini beda. Di dalam firman Tuhan, di Lukas pasal yang ke-10, ayat yang saya bacakan beberapa kata di sini ya, yang memperlihatkan berbeda sekali si orang Samaria. Apa yang dia lakukan? Dia lihat, lalu hatinya tergerak oleh belas kasihan, terus pergi ke orang yang jadi korban perampokan itu. Terus ngapain? Lukanya dibalut. Terus disirami lukanya itu dengan minyak dan anggur. Terus dinaikin orang itu ke keledai tunggangannya. Terus dibawa ke tempat penginapannya. Terus dirawat lagi. Terus keluar duit lagi. Ada disebutkan ada 2 dinar. Supaya dibelanjakan supaya orang ini bisa sehat kembali. Artinya apa? Bahwa orang Samaria ini tahu ini musuhku, tahu orang ini sudah kemudian menghina dia, tahu orang ini sudah gosipin dia, tahu nih orang ini sudah menyakiti hati dia, tahu orang ini sudah melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar gitu ya, yang mencelakakan dirinya malah ya, dia tidak balas dendam. Tapi nggak hanya tidak balas dendam, dia kemudian berpikir, aduh kasihan orang ini. Dia menginginkan apa? Yang baik. Karena dia ingin yang baik dalam diri orang ini, makanya dia bertindak. Samperin orang itu, dirawat lukanya, diperhatikan luar biasa, diangkat ya, nggak dibiarkan tetap tergeletak, dibawa ke tempat penginapan, dikeluarin duit lagi untuk apa? Supaya orang ini menjadi baik. Jadi tidak balas dendam, malah kemudian menginginkan yang terbaik dan melakukan yang baik. Dan itu adalah bersaksi melalui perbuatan. Saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini, yang usianya sudah lebih banyak dari saya, itu ngalamin sakit hati dari orang-orang sekitar. Banyak kan ya? Yang kemudian dihina-hina sama orang-orang lain di sekitar karena kita akhirnya udah gak bisa produktif, gak bisa cari duit gitu ya. Lalu dihina-hina banyak hal gitu ya. Jadi kita sakit hati kan ya? Kita mau belajar dari orang Samaria itu. Tidak balas dendam, tapi menginginkan yang baik dan melakukan yang baik. Kita mungkin belum mengerjakan, belum bisa. Setidak-tidaknya doakan dia. Tuhan, aku tidak tahu bagaimana aku bisa berbuat baik kepada dia. Tapi aku berdoa supaya Tuhan tetap berkati dia. Bersaksi melalui perbuatan. Nah, Bapak Ibu ingin sangat bersuka cita? Ingin, ya. Tuhan Yesus kasih pesan besar, apa? Jadi saksiku. Melalui apa? Mulut dan perbuatan. Jadi saksi ya, jangan jadi hakim ya. Ya, jangan jadi hakim, jadi saksi. Jadi ceritakan apa? Yesus ceritakan apa yang sudah Bapak Ibu alami. Atau gimana saya menceritakan Yesus gitu ya, saya nggak tahu ngomongnya.
Atau ya pulang dari sini setelah kebaktian, setidak-tidaknya saya ceritakan yang saya dengar hari ini di ruang kebaktian ini. Tapi saya nggak ingat lagi kalau udah keluar dari ruang kebaktian ini udah lupa semuanya itu. Nggak bisa ingat lagi, nggak apa-apa. Ayat hafalannya aja dibacain. Ayat hafalan kemarin di kebaktian Betaria isinya ini loh. Ini bagus banget tuh ya. Saya mau katakan ini firman Tuhan, bisa. Kan kita ingatnya suka pendek gitu ya. Waktu duduk di sini, waktu duduk lalu kemudian berdiri udah lupa gitu ya. Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Tapi tetap bisa bersaksi melalui mulut. Ya, jadi ingat kita ini saksi Yesus, bukan hakim Yesus. Kedua, bersaksi dengan apa? Mulut. Dengan perbuatan. Nah, ayat hafalannya dari Matius 5 ya, ayat 16. Saya bacakan ulang. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami ingin bersuka cita seperti para murid. Karena mereka ingat terus bahwa mereka dapat pesan yang besar. Mereka dipercaya tugas besar menjadi saksi Yesus. Demikian juga kami di sini Tuhan. Kami memang sudah tua, fisik makin terus melemah. Tapi pesan ini juga untuk kami. Bahwa kami adalah saksi Yesus. Tuhan tolong kami. Mulut kami ternyata masih bisa kami pakai menjadi saksi Yesus. Hidup kami, perbuatan-perbuatan baik kami, sekecil apapun, bisa membuat kami menjadi saksi Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, tolonglah para bapak, ibu yang hadir saat ini. Agar kami bisa menjadi saksi Yesus dimanapun, di rumah, bersama dengan tetangga, atau bersama dengan anak cucu, menantu, bahkan saudara-saudara. Tuhan tolong kami, karena Engkau juga mempercayakan kepada kami yang para lansia ini untuk menjadi saksi Yesus. Tolong kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Ya, saatnya kita akan mendengarkan pujian dari paduan suara Betaria. Kami persilakan paduan suara Betaria depan.
Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Meresponi pemberitaan firman Tuhan, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk ke kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan sana akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus di Am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Berterima kasih ya Tuhan karena pada pagi hari ini Tuhan mengundang kami bisa datang ke rumah-Mu. Dengan berbagai macam kelemahan-kelemahan secara tubuh ini, kami boleh tetap diberikan hati yang rindu mau bersekutu dengan teman-teman seiman. Boleh bersekutu dengan Tuhan bersama-sama. Kami mengucap syukur karena ada banyak sekali orang-orang teman-teman kami yang juga sudah lanjut usia yang tidak mampu bisa bersama dengan kami sehingga mereka harus berada di rumah dan ibadah dari rumah. Kami mau berdoa kiranya Tuhan yang telah memimpin kami dalam ibadah hari ini juga memimpin mereka di tengah-tengah segala kelemahan tubuhnya yang tidak memungkinkan bersekutu bersama. Kami ingat juga ya Tuhan untuk Ibu Lani yang sakit dengkul dan beberapa ibu-ibu lain yang juga sakit dengkulnya. Kami berdoa kiranya Tuhan kiranya boleh terus menolong dia bertemu dengan dokter atau obat yang pas sehingga bisa meredakan, melegakan rasa sakit ini. Kami juga mau berdoa untuk Ibu Tina yang ada rencana mau operasi angkat batu empedu. Tuhan tolong pimpin dia, persiapkan berbagai macam hal sehingga operasi yang akan berlangsung pada waktu yang tepat Tuhan boleh berkati dan pimpin setiap dokter, setiap tenaga medis yang akan menolong jalannya operasi ini. Kami mengucap syukur untuk Ibu Eri yang telah bersama dengan kami hari ini bersama-sama bersekutu. Sekian lama tidak bersama, tapi hari ini dengan sakit kaki yang berkurang dia boleh bersama dengan kami. Kami mengucap syukur Tuhan akan pemeliharaan Tuhan. Kami tetap berdoa untuk setiap para ibu-ibu yang lain ya Tuhan, seperti Ibu Eka yang tidak bisa datang ke rumah Tuhan karena kelemahan fisiknya dan sulit untuk bisa berjalan. Kami tetap memohon pimpinan dan pertolongan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kelompok Rut ya Tuhan yang sudah berjuang bisa melatihan menyanyi di rumah masing-masing dan mereka bisa bersama-sama memuji Tuhan, menyatakan suatu ucapan syukur dan tak terhingga kepada Tuhan yang sudah memelihara hidup mereka. Dengan berbagai macam kendala-kendala yang mereka miliki, mereka bisa bersukacita dan memuji nama Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah Tuhan akan terus memberkati setiap para ibu bapak yang telah lanjut usia ini. Ada banyak sekali ya Tuhan, tidak hanya masalah fisik yang dialami oleh para bapak ibu lansia ini. Tapi ada pergumulan-pergumulan lain seperti mungkin relasi yang tidak baik di antara anggota keluarganya yang seringkali membuat rasa sedih yang mendalam. Tuhan tolonglah, hiburkanlah dan berikan kepadanya satu kekuatan untuk terus bisa mendoakan dan
dengan tidak putus-putusnya. Kami berdoa juga untuk para ibu lansia, bapak ibu lansia yang juga punya pergumulan berkenaan tentang keuangan yang tidak memadai, yang membuat mereka harus berpikir apa yang bisa mereka lakukan untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tuhan kiranya boleh menolong sehingga setiap anak-anak Tuhan yang berdekatan dengan Bapak Ibu tersebut boleh ikut ambil bagian dan menunjukkan kebaikan hatinya, sehingga boleh mengalami satu sukacita bersama-sama di dalam Tuhan. Tuhan terima kasih, kami percaya bahwa Tuhan tangannya tidak kurang panjang untuk menolong setiap para Bapak Ibu di sini, yang senantiasa tangannya mau meraih para Bapak Ibu yang telah lanjut usia ini, yang senantiasa hatinya bersama dengan para Bapak Ibu lansia ini, yang hatinya penuh dengan belas kasihan mau memberikan kelegaan dan damai sejahtera. Tuhan, pimpinlah mereka ini. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, secara khusus untuk seri doa yang terus masih berlangsung. Tuhan berkati sehingga pemberitaan firman dan persekutuan bersama dalam pembinaan ini oleh Tuhan berkati dan memberikan suatu pertumbuhan iman dari setiap jemaat-Mu. Demikian juga persiapan untuk kebaktian Pentakosta pada minggu yang akan datang. Tuhan tolong pimpin sehingga kami terus bisa merayakan bahwa Tuhan bersama dengan kami. Turunnya Roh Kudus sebagai satu tanda bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau bersama kami dalam situasi apapun, bahkan memberikan kuasa kepada kami, sehingga perkataan dan perbuatan kami tidak menjadi sia-sia, tapi menjadi saksi Kristus Yesus kepada banyak orang yang berada di sekeliling kami untuk bisa mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tuhan, doa kami berdoa untuk pemerintah kami, khususnya persiapan menjelang pemilu tahun 2024 mendatang. Biarlah Tuhan pimpin sehingga pemerintah pusat sampai ke daerah boleh memberikan ketenangan, keamanan, dan kondisi-kondisi yang baik. Membuat semua rakyat boleh tenang mengalami proses demokrasi ini. Berkati ya Tuhan para pemimpin kami, dari Pak Presiden Jokowi sampai kepada pemerintah daerah. Ini doa kami ya Tuhan yang jauh daripada sempurna, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kini tiba saatnya kita mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Persembahan syukur didasari dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kami persilakan petugas yang akan bertugas ini mengumpulkan kolekte ke depan. Mari kita menyanyikan lagu Syukur Padamu ya Allah. Kami undang untuk bangkit berdiri. Tetap duduk, maaf. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur
atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan, walau tubuh pun lemban. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Bait kedua. Syukur atas bunga mawar, harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu prapelita agar kami tak sesat. Ya, kami undang untuk berdiri menyanyikan lagu Karunia Baik Semua. Tuhan jua dan berkat tangan-Mu, setia-Mu ya Bapa, menjagai langkahku, tak tersebut berapa berkat anugerah-Mu. Tuhan Yesus, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan berikan. Kami bersyukur untuk atas kecukupan kasih-Mu, syukur untuk jamahan-Mu kepada tubuh-tubuh kami yang sering mengalami kelelahan, kecapean, tapi Tuhan menyegarkan kembali. Pada saat ini Tuhan, kami mengumpulkan persembahan, biarlah persembahan ini Tuhan pakai untuk pelebaran kerajaan-Mu di gereja ini maupun di tempat-tempat lain. Terpujilah Tuhan, Kau yang baik. Kami berdoa juga untuk tangan-tangan yang mengelola keuangan ini. Terpujilah Tuhan, Kau yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, tetap berdiri, kita menyanyikan lagu nyanyian pengutusan. Besarlah untungku. Ya, kalau mengikut Tuhan itu pasti untung besar. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku. Jika Yesus sungguhlah tetap milikku. Bait kedua. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut berkesan, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untungku,
kita berdoa. Ingatkan kami ya Tuhan akan pesan-Mu, bahwa kami akan menjadi saksi Yesus. Kami akan menjadi saksi Yesus melalui perkataan kami dan perbuatan kami. Kami adalah orang yang beruntung karena dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus bersama dengan kami. Kami akan meninggalkan ruangan ini kembali kepada kehidupan kami. Berkatilah kami ya Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari saat ini sampai kedatangannya yang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk dan ambil saat teduh sejenak. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Warta lisan hari ini cukup panjang ya, mohon sabar sebentar. Pertama, ucapan terima kasih kepada pembicara Ibu Inatia. Ucapan terima kasih juga kepada penetua Christian. Baru pertama kali Pak Chris ya? Oh, udah kedua kali ya. Ucapan terima kasih untuk liturgos Pak Rusmin. Dan juga pembicara minggu depan adalah Pendeta Emeritus Yonatan Subianto. Sedangkan tugas minggu depan kelompok RUT, koordinator Ibu Gita. Lalu hari ini ada kegiatan senam dipimpin oleh Ibu Novi ya. Kemudian hari lansia. Hari lansia pendaftaran melalui koordinator kelompok dan store ke Pak Rusmin. Jadi apakah semuanya sudah kelompok-kelompok dari Betaria ini sudah mendaftar dari kelompoknya lalu ke Pak Rusmin atau Ibu Sutariam bisa dilakukan hari ini ya. Lalu jemaat baru Betaria yaitu ada dua cara ya. Yang pertama adalah yang gelombang pertama yaitu yang setelah 3 bulan, mungkin bisa saya sebutkan orang-orangnya ya. Jadi gelombang pertama yang telah 3 bulan pertama Maria, Ibu Maria, kalau ada bisa tunjuk tangan ya. Ibu Maria, kedua Bapak Rencong ada. Nah, kemudian Ibu Sutasmiati ya. Bapak Wimpi ada ya. Oh ya. Lalu Ibu Ahyang ada ya. Bapak Apin nggak ada ya. Oh. Ibu Susana Setiawan nggak ada ya? Ibu Susana Setiawan, lalu Ibu Lim Kimnyo nggak ada. Ada ya? Oh berdiri. Nah, saya ulang ya, Ibu Maria, Pak Rencong, Bu Sutasmiati, Bapak Wimpi. Ya, Ibu Ahyang ya, keluar. Bapak Apin ya, nggak ada. Lalu Ibu Susana Setiawan, ada nggak? Ada ya. Ibu Lim Kimnyo. Lalu Pak Amin ada.
waktunya ya. Hah? Siapa? Enggak, udah lama. Udah. Ada Pak Peter, ada nanti kedua. Lalu siapa lagi ya? Ibu Penny ada ya? Ibu Penny, Ibu Yulia ada ya? Jadi ini yang bisa gelombang pertama, dan juga saya sesuai janji saya akan memberikan payung. Mungkin Pak Susin atau Rusmin bisa bagikan ya. Susah, kenapa susahnya? Ya kasih aja. Pak, minta suruh maju aja. Nggak usah, waktunya nggak ada. Berdiri di tempat, jadi yang nama-namanya tadi kalau mau mendaftar bisa mendaftar ya ke Ibu Sutariam ya, ikut Hari Lansia. Ya. Terus juga ada yang gelombang kedua yang terdaftar ini Ibu Emi. Ibu Emi ada nggak ya? Emi nggak ada ya? Ini Vicen ini Bapak atau Ibu ya? Ibu Vicen kali ya? Nggak ada ya? Bapak Hosen. Bapak Hosen ada nggak ada? Pak Joni? Nggak ada ya? Berarti ini mungkin dulu Januari ada, belakangan nggak datang lagi ya. Ada lagi Ibu atau Bapak Ibu Kiang Hong, nggak ada ya? Pak Hong ya, Kiang Hong. Nggak ada ya? Pak Peter ada ya? Ini Wicau ini Bapak atau ada nggak Ibu Wicau atau Bapak Wicau nih? Ada ya? Lalu Bapak Sam ya? Sam. Ya, jadi kalau ini ada bisa, hah? Ibu apa? Ibu Afun. Ya, ini juga yang tadi gelombang 1, gelombang kedua. Jadi kalau mau ikut Hari Lansia bisa daftar ya, bisa daftar melalui Ibu Sutariam atau Pak Rusmin. Ya, kemudian yang berikutnya. Jadi saya membacakan hal-hal yang perlu diperhatikan untuk peserta dari lansia ya, Hari Lansia. Pertama, kita berangkat jam 7 pagi dari gereja ya. Berangkat jam 7 pagi dari gereja, lalu obat-obatan pribadi harus dibawa sendiri ya. Jadi obat-obatan pribadi misalnya obat darah tinggi, kencing manis atau asam urat itu bawa sendiri ya. Sedangkan kotak P3K disediakan obat-obat yang umum ya, Bu Feli ya. Obat-obat umum nanti di hari kotak P3K. Kemudian sarapan pagi, jadi akan dibagikan sarapan pagi berupa roti, bonkos dan air diberikan saat berangkat. Lalu sebelum berangkat akan diabsen sesuai pembagian transportasinya, yaitu ada 1 bus dengan 3 mobil pribadi. Kemudian nanti masing-masing kelompok akan diberikan warna sesuai benderanya yang sedang dibuat oleh Pak Sunping. Kelompok ya, nanti ada warnanya, jadi untuk memudahkan. Kemudian hari ini ada senam Betaria ya, ada senam, jadi sudah siapkan. Lalu sesuai dengan tiap minggu terakhir itu kita merayakan HUT Betaria, Jemaat Betaria yang bulan April. Di sini ada data satu, kalau Ibu Ekawati ya, Ibu Ekawati, lalu Ibu Sudiati, Ibu Meliana, Ibu Sinta, Ibu Melani, Ibu Limpeklian. Jadi diharapkan minggu depan datang bisa dirayakan ulang tahunnya di sini. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Silakan Bu Feli. Selamat pagi Opa Oma. Selamat pagi. Tetap semangat ya. Terima kasih udah setia menunggu di sini baik-baik mendengarkan pengumuman, dan kita akan berkenalan dengan ada teman kita yang baru. Senang punya teman baru? Nah, kalau Opa Oma kan seneng ya punya banyak teman ya, jadi nggak sendirian.
Bisa ini kakaknya Ibu Chow Siang ya. Bisa berdiri. Namanya Chow Hua ya, benar? Bisa ke depan Ibu? Bisa ya. Ini sudah umur 81. 81 ya? Woi, masih tuh. Ya, silakan sini ya. Ini coba kita lihat mirip nggak sama adiknya. Coba kita lihat ya. Satu kandung mestinya mirip. Sini. Bisa ya, oke, naik dong. Bukan, bisa dibuka ini supaya kelihatan mukanya. Eng. Nah, lainnya ternyata ya nggak sama ya, tapi tetap cantik ya, sama cantiknya kan? Iya. Ngomong-ngomong, yang penting sehat. Iya, bener, semuanya juga pengennya begitu. Oma anaknya berapa, Oma? Boleh dipakai lagi? Boleh dipakai ini. Anak berapa? Cuma 2. Anak cuma 2, ya benar, udah ikut KB rupanya ya. Cucu berapa? Enggak ada. Oh, nggak ada. Mantu juga enggak ada. Oh, Saya sih hampir umur 40 lebih baru kawin. oh gitu. Anaknya 2, belum punya mantu, belum punya cucu, nggak apa-apa ya. Ya. Tetap gembira ya. Tetap gembira ya. Ya. Pokoknya Tetap semua sehat. sehat Udah ya. gembira. Tiap hari udah ada makan. Oke, tiap hari Dari- udah ada makan. Nah, Terus? dari senang yang Tuhan yang kasih.